Hello aliens. Selama beberapa tahun pakai media sosial, gue udah belajar ngendaliin diri, belajar ngendaliin emosi buat gak terpancing sama postingan orang ngeselin yang nyari ribut di media sosial. Kecuali satu saat, yaitu ketika ada postingan yang ngepost jalan cerita dari sesuatu film atau TV series yang belum gue tonton, atau biasa disebut dengan spoiler. Gue benci banget sama spoiler, dan gue masih kesulitan untuk mengendalikan emosi biar gak marah ketika melihat ada spoiler di sosial media, bahkan di dunia nyata. Rom, tau nggak? Nanti di Gotham, Fish Mooney bakal nyongkel matanya sendiri. Oh, nanti juga bakal ada yang congkel matanya. Siapa emangnya? Gue gak paham kenapa orang-orang bisa dengan casually ngasih tahu jalan cerita atau bahkan ending gitu aja sehingga bisa dibaca sama orang yang belum nonton, terutama untuk film atau episode yang baru keluar. Mungkin mereka merasa keren gitu karena udah nonton duluan, jadi pengen memberitahu semua orang kalau mereka udah nonton duluan. Dan bukannya itu fungsi sosial media ya, buat pamer, buat bereaksi gitu. Cuma itu bikin gue marah banget gitu, soalnya itu merugikan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti suatu cerita, baik itu novel, atau TV series, atau film, atau games, ada kenikmatan tersendiri, ada rasa penasaran, rasa menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ketika kita menemukan sesuatu yang tidak terduga, suatu twist, itu ada perasaan mind blown, ada perasaan kaget, ada perasaan anjir tersendiri. Dan itu merupakan suatu kenikmatan mengikuti cerita itu dan memperkaya pengalaman dalam kita mengikuti cerita itu. Tapi ketika kita udah dikasih tahu spoiler dan udah tahu apa yang akan terjadi, sebagian dari pengalaman dan kenikmatan dalam mengikuti cerita tersebut seperti rasa tegang, rasa penasaran, rasa menebak-nebak, itu direnggut untuk selama-lamanya. Karena sekalinya kita tahu, kita udah gak bakal bisa lupa lagi ya, kecuali sampai kita nemuin alat untuk menghapus ingatan kayak neutralizer-nya Men in Black sih. Terusan daripada alat itu dipakai buat menghapus ingatan seseorang tentang alien, lebih baik alat itu dipakai buat menghapus ingatan seseorang tentang spoiler, lebih bermanfaat. Sebenarnya udah ada sih peraturan atau kesepakatan tentang spoiler ini di forum-forum diskusi. Kayak jangan ngomongin episode baru sebelum lewat 3 hari, atau kalau mau ngomongin episode baru harus pakai teks spoiler biar yang nggak mau baca itu nggak bisa baca. Tapi tentu saja ada aja yang tidak mengindahkan peraturan di forum diskusi tersebut. Gue sendiri sempat ribut di grup The Walking Dead karena ada yang spoil kematian karakter selanjutnya dengan referensi dari komik. Gue nggak baca komiknya, gue cuma nonton seriesnya, dan itu membuat gue bener-bener marah karena gue udah tahu duluan apa yang akan terjadi di seriesnya. Dan emang sih series hasil adaptasi itu emang bener-bener rawan kena spoiler. Kayak The Walking Dead yang adaptasi dari komik, atau Game of Thrones yang adaptasi dari novel, atau anime-anime yang adaptasi dari manga, itu sangat rawan spoiler karena ceritanya udah ada di luar sana. Dan kalau kita apes, ya kita kena. Tapi mengingat kembali kemarahan gue waktu itu dan tanggapan-tanggapannya, banyak yang setuju sama gue, banyak yang gak setuju sama gue, banyak yang bilang kalau kemarahan gue itu lebay. Gue jadi bertanya-tanya, jangan-jangan cuma gue yang ngerasain kayak gini? Jangan-jangan cuma gue yang bakal semarah itu kalau kena spoiler? Karena nyatanya, gue juga tanyain ke teman-teman gue, banyak yang gak masalah tuh sama spoiler, banyak yang gak apa-apa kalau misalkan diceritain cerita selanjutnya, malahan pengen minta diceritain. Jadi nampaknya tanggapan orang-orang tentang spoiler itu beda-beda, gak semuanya sama. Ada yang sangat terganggu dengan segala informasi tentang film yang belum ditonton, bahkan gak mau nonton trailernya, bahkan gak mau tahu selain judul sama nama sutradaranya. Ada juga yang gak masalah kalau dikasih tahu cerita selanjutnya, bahkan endingnya diceritain juga gak masalah. Jadi suatu informasi yang bagi satu orang itu biasa aja atau oke-oke aja, bagi orang lain itu bisa menjadi reveal yang tidak bisa dimaafkan. Dan kalau tadi di awal gue bilang kalau spoiler itu merenggut kenikmatan dari menonton, teman-teman gue yang gak masalah spoiler bilang enggak tuh, tetap seru-seru aja walaupun udah di spoilerin. Jadi sebenarnya seberapa berpengaruh kan spoiler? Studi mengungkapkan bahwa ternyata spoiler tidak mempengaruhi kenikmatan seseorang dalam mengikuti suatu cerita. Penelitian yang dilakukan di University of California San Diego ini sederhana. Sebanyak 30 partisipan diminta untuk membaca 12 judul cerpen dari 3 genre yang berbeda. Beberapa baca cerita aslinya tanpa dikasih spoiler. Beberapa baca cerita yang disempiling spoiler sedemikian rupa sampai kayak spoiler itu adalah bagian dari cerita aslinya. Beberapa lagi baca dengan di awal udah dikasih tahu spoiler atau endingnya kayak gimana. Hasilnya menunjukkan dari semua genre, cerita yang udah dikasih spoilernya duluan ternyata lebih dinikmati. Mengenai hasilnya kenapa bisa kayak gitu, itu nggak termasuk dalam penelitiannya, tapi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, plot itu terlalu overrated. Bagusnya suatu karya nggak melulu ditentukan oleh plot yang bagus atau plot yang banyak plot twistnya. Bisa jadi pembawaannya atau dalam hal ini penulisannya yang bagus. Kemungkinan lainnya adalah karena akan lebih mudah membaca cerita yang udah ke-spoil. Penelitian psikologi lainnya membuktikan bahwa kita cenderung menyukai sesuatu yang lebih mudah dicerna. Nah, karena kita udah kena spoiler dan udah tahu endingnya kayak gimana, kita tidak lagi memiliki rasa tegang, was-was, atau menebak-nebak. Jadi ceritanya akan lebih mudah dicerna. Dan mungkin tidak memiliki rasa tegang, was-was, dan menebak-nebak itu merupakan suatu kenikmatan membaca cerita sendiri. Tapi penelitian ini melupakan satu fakta penting, yakni seseorang hanya akan peduli terhadap spoiler dari cerita yang dia tertarik, bukan dari cerita yang baru dia dengar semenit sebelumnya. Jadi gue gak akan peduli kalau ada yang nge-spoil ending cerita Ganteng-Ganteng Serigala, tapi gue akan marah kalau ada yang nge-spoil cerita Game of Thrones karena gue suka Game of Thrones.
Atau kalau ada yang nge-spoil Star Wars yang baru nanti sebelum gue nonton, karena gue suka Star Wars. Banyak juga yang berargumen kalau emang bener jalan cerita itu sangat mempengaruhi kenikmatan dalam menonton film, sehingga kalau spoil itu sangat bisa merusak, kenapa kita sering menonton ulang film yang kita suka? Atau kenapa tiket penjualan Titanic tetap bombastis walaupun semua orang udah tahu kalau terakhirnya kapalnya bakal tenggelam? Well, kenikmatan dan keseruan dari menonton film favorit yang diulang-ulang itu beda dari menonton film itu untuk pertama kali. Kalau nonton ulang itu kenikmatannya ada pada detail-detail yang bisa lebih kita perhatikan. Begitu juga dengan film yang kita udah tahu endingnya. Kita nggak nonton James Bond buat nyari tahu apakah penjahatnya berhasil dikalahkan atau apakah James Bond menang. Karena penjahatnya pasti dikalahkan dan James Bond pasti menang. Kita nonton James Bond itu buat lihat tembak-tembakan sama lihat ledakan. Yang paling penting, spoiler itu mengganti cerita asli dengan cerita yang udah spoil di kepala kita selama-lamanya. Suatu cerita nggak bakal sama lagi ketika udah ke-spoil, karena dalam kepala kita akan inget terus spoilernya. Misalnya seri Poirotnya Agatha Christie yang sangat gue suka, yang juga dijadiin buku di penelitian tadi. Gue suka banget ketika kita baca Poirot, kita diajak menelusuri petunjuk demi petunjuk sambil menduga-duga kira-kira siapa pelakunya, apa motifnya, bagaimana cara dia membunuh. Lembar demi lembar kita buka sampai pada lembar terakhir, dan akhirnya keungkap juga siapa pembunuhnya. Akan sangat berbeda sekali kalau kita udah kena spoiler duluan. Kalau kita udah tahu pembunuhnya siapa di awal. Petualangan Poirot di otak kita bukan lagi petualangan mencari petunjuk sampai keungkap siapa pelakunya, melainkan petualangan mencari bukti yang bisa membuktikan bahwa si X adalah benar pelakunya. Mungkin kedua versi itu bakal sama-sama seru, atau menurut penelitian tadi, seruan versi yang kedua yang udah kena spoiler. Tapi itu merupakan dua cerita yang berbeda. Kita nggak bakal bisa menilai pengalaman kita mengikuti seri Poirot yang asli kalau kita udah kena spoiler duluan. Pada akhirnya kita nggak bakal bisa benar-benar tahu seberapa berpengaruh spoiler itu. Karena kita nggak bisa bikin penelitian di mana kita harus nonton dua versi film yang kena spoiler dan nggak kena spoiler, lalu membandingkan pengalamannya. Bisa sih kalau alat kontroversinya MIB udah ditemukan. Maka sampai ada yang bikin penelitian kayak gitu atau metodenya mendekati penelitian yang seperti itu, gue akan tetap benci sama spoiler, menganggap spoiler itu jahat, dan akan menghindari spoiler sebisa mungkin. Jangan pernah spoiler ke gue, oke? Enjoy your day. Terima kasih udah nonton video gue kali ini. Like kalau misalkan suka, dan share juga ke teman-teman kamu, terutama teman-teman kamu yang suka nyebar spoiler. Dan jangan lupa subscribe atau langganan gratis channel gue untuk terus mendukung gue biar bisa terus bikin video.